Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 CRM akan mendiskusikan jurnal yang berjudul Analysis for Customer Lifetime Value Categorization with RFM Model. Nah, ini yang mana penulisnya adalah Siti Monalisa, Putri Nadia, dan Desi Novita pada tahun 2019. Oke, langsung aja dah ditampilkan slide-nya. Oke, boleh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan Ini browser. Udah. Udah. Kelihatan. Oke. Hmm. Oke. Jadi kita start nih dari judul dulu berarti ya. Iya, oke. Berarti ini analysis for customer lifetime value categorization with RFM model. Analisis lifetime ini maksudnya gimana nih? Lifetime nilai apa Kalau nak? misalnya Nilai apa namanya? Nilai customer nak? kalau misalnya Nilai hidup customer ya ditranslate, nggak sih? kalau misalnya ditranslate pakai biasa gitu kan, dia kan artinya itu tuh kayak lifetime tuh pasti dimaknai sama seumur hidup sih. Soalnya Iya. kan bahasa ilmiah kan. Beda Iya. juga. Tadi kan aku coba ke Science Direct langsung. Jadi aku lihat gitu terjemahin halamannya. Jadi apa? Nih kita lihat aja ya. Nih, ini udah aku terjemahin halamannya. Jadi, analisis kategori nilai umur pelanggan dengan model RFM. Umur pelanggan. Analisis kategorisasi nilai umur pelanggan dengan model RFM. Kalau menurut aku itu pas sih, daripada kita ngertiinnya itu lifetime itu seumur hidup. Iya. Nilai umur gitu, kategorisasi nilai umur gitu, jadi dikategorikan berdasarkan nilai umurnya. Berarti kalau kita coba ditranslate emang seumur hidup ya namanya. Kita pakai kalau- dua aja, maksudnya nggak terpaku sama apa namanya paper aslinya, sekalian untuk nengok ke translate kan. Ya, soalnya ini kan bahasa ilmiah juga. Berarti inilah kan analisis kategorisasi nilai umur pelanggan dengan model RFM. Itu judul. Penulisnya sendiri yaitu ada 3, Bu Siti Monalisa, Putri Nadia, dan sama Bu Dece Novita. Ini jurnal tahun 2019, Defense Information System International Conference 2019. Oke, abstrak. Kayaknya abstrak mau dibahas juga atau gimana nih, guys? Boleh lah dah. Bisa di zoom in nggak? Dah nggak jelas tuh dah tulisannya. Iya. Iya. Pak. Oke. Mulai di abstrak dulu lah ndak? Ya. Kayaknya langsung aja deh. Ya kayaknya langsung aja ke ini. Ke penjelasan. Pembahasan. Introduction. Iya, introduction-nya. Berarti ini untuk introduction-nya sendiri ada yang mau jelasin dulu, guys, pendapatnya gimana atau tanggapannya setelah dibaca? Ini kayaknya apa? Perusahaan, nama perusahaannya LWC gitu kan? LWC Company. Itu emang di kayak gitu ya? LWC atau gimana? LWC Company lah pokoknya gitu namanya. Perusahaan LWC. Coba kita search dulu ya. Boleh deh. Di sini perusahaan distributor industri cat berskala nasional. Oh, ya kalau diartikan kan perusahaan LWC, di sini tulisannya LWC merupakan distributor industri cat berskala nasional dan memiliki cabang di beberapa wilayah Indonesia. Nah, pelanggan perusahaan LWC ini terdiri dari pelanggan perorangan dan pelanggan bisnis.
pelanggan bisnis ini maksudnya apa mungkin ya? Penyalur atau apa tuh B2B istilah? nak, business Iya, to istilah business. ya bisnisnya lagi. Hmm. Jadi artinya perusahaan LWC itu adalah perusahaan yang menerapkan konsep model bisnis B2B atau business to business. Sini business to business and B2C atau business to customer business models. Ini Kayaknya perusahaannya memang sengaja dikasih nama Ya sih LWC kan. gitu. Karena Soalnya udah dicari nggak ketemu. ya sih soalnya banyak sih jurnal-jurnal kayak gitu juga sih rata-rata nggak sih kayak PT XYZ atau apa gitu iya. sering. Iya sih, karena soalnya berhubungan dengan data juga kali ya. Iya, bisnis dia juga gitu kan. Oke, dia menerapkan model bisnis B2B dan B2C yaitu business to business dan business to customer. Jadi 2 model bisnis. Kalau di sambungan kalimatnya ini kehadiran perusahaan cat yang lain menjadikan perusahaan LWC ini menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan pangsa pasar yang ada itu adalah dengan mempertahankan Berikan pelanggan dan apa sih diskon ya, ngasih diskon sama promo kan. diskon dan promo. Mm-mm. Tapi Tapi pemberian iya udah kayak perusahaan lain tuh udah terapkan juga gitu kan. ya sih. Iya. Sekarang Makin apalah arti sebuah diskon dan Diskon. promo. Next paragraf gimana nah? Gimana? Buat next paragrafnya, paragraf yang kedua itu. Perlakuan yang sama terhadap semua pelanggan akan menyebabkan pelanggan yang tidak begitu berharga bagi perusahaan menjadi penghancur nilai daripada pencipta nilai bagi perusahaan. Ini maksudnya Mungkin kayak lebih memprioritaskan pelanggan yang memang akan menguntungkan aja nggak sih? iya kayaknya memang gitu. Maknanya. Maksud kalau Pelanggan tidak ngasih bisa diskon sama promo tuh Iya. tergantung pelanggan Iya gitu sih. kan. Enggak semua Iya. pelanggan. Tergantung Karena mungkin belum tentu kalau kita kasih diskon mereka akan tetap balik lagi ke tahan kita ya. besoknya gitu. That's business. Sehingga akan merugikan perusahaan dan pelanggan yang berselisih. Selain itu, banyaknya transaksi yang dilakukan oleh pelanggan tidak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memprosesnya. Padahal ada informasi berguna dalam transaksi yang bisa diambil oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini tuh selama ini punya data gitu, tapi nggak pernah digali informasinya Ya sih. untuk ningkatin Marketing mereka sendiri. Alhasil ya gini, padahal kalau mereka menganalisis data transaksi yang selama ini lumayan itu kan sebenarnya lumayan untuk meningkatin marketing mereka. Jadi informasinya tuh sebenarnya bisa digunakan untuk mengetahui nilai dari pelanggannya, juga bisa membangun strateginya perusahaan itu. Strategi pelanggan. Tunggu dulu, ini kan dia nge-record gitu. Alda sama Nana aktifkan kamera nggak? Aktifin. Nggak, jaringan dia kayaknya. Soalnya nggak tampil. Gak apa-apa, tadi kan Nggak di awal masalah. kita opening. Ya udah. Dari awal nggak nampil deh. Ada. Udah apa Oh lagi? ya, nggak masalah. Nggak masalah. Next deh Dea. Dia kayak mana deh? Kalau paragraf ketiga ya. Introduction-nya paragraf ketiga. Kalau di paragraf ketiga tuh di sini pelanggan yang berbeda diketahui dengan melakukan analisis portofolio. Portofolio seringkali diartikan sebagai investasi dalam bentuk aset yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Berarti kayak apa ya? Analisis portofolio ini yang kayaknya portofolio di sini pelanggannya kan, asetnya itu. Iya sih. Buat menganalisis pelanggannya. Aset tuh di portofolio ini sering diartikan kayak investasi gitu buat perusahaan. Iya sih. Terus Karena kalau jumlahnya banyak pasti berguna banget buat dianalisis gitu. Terus aset
setiap aset dikelola secara berbeda sesuai dengan perannya dalam strategi investasi pemilik. Jadi aset di sini kayaknya juga kayak berbentuk pelanggan kan. Pelanggan yang Iya. berbeda tuh dikelola secara berbeda juga gitu kan. Kan ada kayak penggolongan pelanggan gitu dia enggak yang segmentasi itu. CPA, analisis portofolio dengan CPA berarti Portfolio analysis. Customer Portfolio Analysis, CPA. CPA ini juga kayak ya bisa digunakan untuk segmentasi ya kayaknya. Iya. Segmentasi pelanggan, terus tuh dapat digunakan dengan metode-metode yang ada juga kan di segmentasi. Oh ya, berguna sih buat penargetan. Dimungkinkan juga terus kayak memeriksa basis pelanggannya gitu, model segmentasinya. Dan ini didasarkan sama si customer life value itu tadi, si CLV. Iya benar-benar. Sebagai bagian dari strategi CRM. CLV itu dijelaskan di paragraf selanjutnya rupanya di introduction. CPA ini kayak apa ya? Kayak metode gitu dia ya? Oh enggak, apa tadi nah? Customer portfolio analysis CPA. Itu CPA. Kalau CLV Customer life value. Berarti apa? Nilai customer life value. Coba deh istilahnya di sini. value. Customer Ini nggak sih semacam jangka waktu customer tuh bisa kita pertahankan gitu kan, life value-nya gitu, kayak waktu hidup tuh, nilai hidupnya tuh. Iya, kayak waktu apa pelanggan tuh bisa dipertahankan gitu kan. Iya. Coba Bisa Boleh. mungkin kayak bisa jangka panjang atau enggaknya enggak. terpercaya sih. Mana nih? Coba ini. Intake nih, coba nih ya. Ini referensi tambahan aja sih. Ini kayaknya salah satu metode apa lah. Udah kemarin di materi ibu tuh. Yang pertama kan segmentasi pasar tuh. Kayaknya yang CLV ini dia yang keduanya, metode yang keduanya. CLV ini kok di jurnalnya tuh dijelasin kayak salah satu model yang dapat digunakan untuk mengukur CLV ini itulah RFM yang dipakai di penelitian ini tadi gitu. Jadi tujuan dan penggunaan RFM model RFM itu untuk mengukur si CLV ini gitu. Iya benar-benar. Jadi CLV ini ukuran keuntungan pelanggan yang diperoleh perusahaan. Jadi seberapa keuntungan si pelanggan ini dilihat dari CLV ini. Misalnya salah satu blog ya, ini kita bisa biar bahasanya itu lebih dapat referensi lah. Berarti merujuk pada nilai matriks yang bisa dilacak untuk mengukur seberapa berharganya. Benar sih apa kata Nana tadi, konsumen dilihat dari rentang waktu ia berlangganan. Benar sih. Benar pemahaman kita tadi. Iya. Berharganya konsumen itu dilihat dari rentang waktu dia berlangganan itu sendiri gitu. Dihitung oleh pembelian pertamanya gimana. Jadi seberapa lama dia bisa berlanggan. Itu sih. Berarti lama bisa bertahan jadi pelanggan gitu, enggak? Model RFM sendiri ini dikembangkan dengan 3 variabel, yaitu resensi, frekuensi, dan monitoring. Jadi yang apa tuh nak? Yang FCM itu nak? RFM ya? RFM, resensi, frekuensi, monitoring. Berarti terus nanti untuk validasi jumlah klasternya digunakan PCI atau Participation Coefficient Index. Terus klasternya akan dikalikan dengan pembuatan nilai si resensi sama monitoring tadi menggunakan metode pembuatan AHP. Terus bahwa bodinya digunakan untuk kalau perusahaan memiliki pendapatnya masing-masing mengenai prioritas pasar di F sama M. Itu untuk introduction-nya sih.
main detail sih. Alhamdulillah. Iya. Ngerti enggak kan? Setelah di telaga lagi. Oke, next. Udah clear sih. Berarti Penjualan pustakanya ya. Ini yang pertama CPA, Customer Portfolio Analysis. ya di atas tadi ya. Ya, Ini ini dari penjelasan CPA itu kan. iya. Portofolio pelanggan adalah kumpulan kelompok pelanggan yang saling eksklusif yang terdiri dari seluruh basis pelanggan bisnis. CPA diterapkan untuk menganalisis segmen yang teridentifikasi menggunakan metode segmentasi. Berarti untuk menganalisis segmen yang teridentifikasi. Menggunakan metode segmentasi. Heeh. Oh, di sini customer segmennya pakai superstar gitu ya, kayak superstar, Iya, golden yang 6 ini enggak customer, Iya. golden customer. everyday shopper sama dormant. Ada penjelasannya sih yang superstar tuh apa? Kayaknya ini berdasarkan loyalitasnya aja nggak sih, kayak keberlangganan dia gitu. Kalau Ini sesuai Iya, apa iya, nak? iya. Sesuai studi kasus yang tadi kan? iya, sesuai Iya. tingkat ini sesuai sama kayak tingkat loyalitasnya dia gitu sama perusahaan berlangganan dia tuh gitu. Berarti customer ini tadi. Iya benar sih, ini dari atas nih superstar nih yang paling loyalitas paling tinggi dengan peringkat Baru sampai ke bawah. dormant. Itu yang makin biasa ke bawah sampai yang dormant ya. Oke, next seperti ini. Oke, berarti di sini berarti di bawah ini Ya, menurut dia gimana penjelasannya? yang kalau di sini metode segmentasi ini biasa digunakan oleh beberapa peneliti. Kayaknya emang sering digunakan gitu kan metode ya. yang ini. Berarti ada berapa nih? 4. Ya, Dan banyak lagi katanya di belakang and so on. Terus dengan menganalisis ini CPA ini, perusahaan tuh dapat memperoleh pelanggan yang menguntungkan perusahaan. Jadi kayaknya dari sini tuh perusahaan bisa tahu gitu, kayak pelanggan mana yang bisa menguntungkan buat perusahaan mereka. Terus mereka tuh kayak menggunakan, kalau metode ini tuh kayak menggunakan metode clustering untuk mendapatkan kategori CRM-nya. Oke. Berarti di sini yang ditulis berapa cluster nih di sini? Yang didapat. Metode 10 nih diperoleh 10 ya. kelompok pelanggan ya. Sesuai karakteristiknya ya cluster. Terus segmennya nanti digunakan dari bisa dengan menggunakan data demografis. Terus dari data demografis ini diperiksa, terus diperoleh kayak 10 kelompok pelanggan dengan karakteristik yang berbeda, dan kemudian dianalisa portofolio pelanggannya untuk identifikasi pelanggan yang menguntungkan buat perusahaan gitu. Terus sedangkan kalau menghasilkan kerangka kerja dengan 4 portofolio. Portofolio di sini kayak dikategorikan gitu nak ya. Ada platinum. Kayak nilai member gitu nggak sih sebenarnya? Iya benar-benar. Sesuai dengan portofolionya tadi. Maksudnya pelanggan tuh dikategorikan dia masuk ke yang platinum, gold, kayak gitu nak. Iya, makanya periksa dulu kan portofolionya. Berarti based on customer transaction ya, berdasarkan transaksi. Iya. Terus segmentasinya tuh itu yang 6 tadi, kayak yang apa superstar itu ya. Menghasilkan 6 segmen pelanggan. Yang dibentuk dari pola RFM tadi. Oke. RFM model. RFM model pertama kali dikembangkan oleh ini apa namanya rujukannya yang ke-8 sebagai metode untuk nomor 8. Nomor 8. Mana tuh? Siapa tuh? 1, 2, 3, 4.
kayaknya di sini apa namanya? Metode RFM dikembangkan untuk menganalisis, emang metode ini yang digunakan untuk menganalisis nilai pelanggan itu kan. Kalau di penjelasan di sini. Terus pelanggan itu dibedakan jadi pelanggan penting dari sejumlah data dengan menggunakan atribut, interval waktu, penggunaan pelanggan, frekuensi, dan jumlah uang. Jumlah uang, berarti moneter. Kayak seberapa besar nggak sih uang yang dikeluarkan gitu oleh pelanggan buat Ini perusahaan? berdasarkan terakhir pembelian ya, berarti perhitungannya untuk moneterinya. Atau kayak ada interval waktu gitu dalam waktu segini dia menghabiskan berapa uang buat perusahaan atau kayak gitu kira-kira? Iya, kayaknya kan ada interval waktunya. Jadi Mm-mm. interval waktu penggunaan pelanggan berarti dalam sekian lama dia udah berlangganan sama kita, Iya. seberapa sering dia beli dan seberapa banyak uang yang dia keluarkan sama kita gitu. Mm-mm. Dan juga ada Karena dia frekuensinya kan, seberapa ya sering. Keseringan dia, Mm-mm. berarti misalnya dia berlangganan selama setahun, berarti dalam setahun itu frekuensi misalnya 1 bulan sekali dia bakal beli atau berapa bulan sekali gitu ya. ya, dan belinya tuh berapa banyak gitu. Dan moneternya, transaksinya berapa. Berarti dari situlah penilaiannya gitu, enggak pakai atribut yang itu. Kalau di sini dijelasin model ini digunakan dalam data transaksi nasabah berdasarkan proses analisis, berdasarkan analisisnya. Jadi data transaksi yang dari model RFM ini kemudian harus dinormalisasikan lagi. Jadi agar nilai M sama N itu tadi itu nggak ada gap. Gapnya berarti jarak ya, kayak gap apa sih namanya? Biar tidak ada gapnya gitu. So kalau F and F have long gap banget atau gimana gitu. Menormalisasikan, iya. Karena di sini nilai uangnya itu adalah jumlah uang. Iya. Tadi jadi harus lagi biar katanya tuh dekat kayak biasa sih kita normalisasi data. Frekuensi sama F-nya frekuensi sama ini. Karena kalau uang kan banyak nolnya gitu ya. Berarti kan kita normalisasi gitu biar nggak jauh lagi jaraknya. Iya benar. Oke. Pas dinormalisasinya pakai min-max nih ya. Oh ya min-max. Normalisasi biasa sih. Ya di sini dijelasin juga kan yang apanya rumusnya itu, penjelasan rumusnya. Cuman kayak biasa kita normalisasi kan? Iya. Di data mining. Iya, data mining. Yang di data mining biasanya normalisasi kayak gitu. Emang berkaitan nggak CRM sama data mining? Berarti kalau misalnya kita udah dapat data dari model dari CRFM ini, kita normalisasi dulu. Supaya datanya tuh rentangnya nggak terlalu jauh. Oke. Baru AHP ya, next. Analytical Hierarchy Process. Ini teori pengukuran melalui perbandingan berpasang pada penilaian ahli untuk mendapat apa saja yang paling penting dari ketiga. Tahapan ini dilakukan karena tidak semua perusahaan setara dalam menilainya pentingnya atribut RFM itu. Berarti baik itu perusahaannya lagi, tapi ditentukan gitu ya, skala kayak atribut apa aja yang memang penting dari ketiga atribut RFM ini. Iya. Tapi menurut kalian gimana sih yang kalau nggak semua perusahaan setara dalam menilai pentingnya atribut RFM itu? Setara dalam menilai pentingnya atribut RFM. Kayaknya apa enggak, tiap-tiap perusahaan tuh beda dia. Aku ini kan beda perusahaan, beda lagi gitu dia. Apa namanya? Tadi dah? Iya sih, kebijakan. Iya. Model yang diterapinnya juga beda. Kadang ada perusahaan yang mungkin
mereka tuh transaksinya setiap transaksi tuh dikit-dikit gitu kan, nggak pernah yang menjual produk yang terlalu mahal, tapi dia butuh tuh orang sering belanja gitu. Ada juga yang mungkin barangnya tuh mahal-mahal, nggak apa-apa orang jarang belanja, tapi sekali beli tuh banyak, gitu Iya. sih, ya kan? Berarti itu Logis ya, logis. nanti dia kayak apa? Ada hubungannya juga sama segmentasi tadi kan, masuk kategori pelanggan mana? Makanya nggak semua perusahaan juga bisa setara nilai pentingnya si RFM atribut ini tadi. Oke. Ya gitu. Kalau dari pemahaman kita kayak gitu. Iya. Terus yang ini kayaknya apa nak? Kayaknya Algoritma yang di the next dipakai. kalau kita nyampein apa pakai apa sih kayak menurut saya gitu nggak sih biar lebih Iya, bener-bener. ke real apa ya keakuratannya mohon maaf. Jadi itu yang kita baca. Untuk FCM, FCM sama PCI. Jadi ini Coba deh. kalau ini berarti salah satu algoritma yang dipakai kan buat apa namanya menentukan segmentasi pelanggannya ya. Berarti dari klaster yang ditentukan berarti kan. Kira-kira klaster di sini kalau dicontohin ke CRM apa aja tuh ya kira-kira? Klasternya berarti kalau klaster berarti kayak segmentasi pelanggan tadi ya? Cuman keanggotaannya aja sih. Kalau pelanggan itu ya dia masuk ke apa namanya kelompok pelanggan mana mungkin kayak gitu ya? Berdasarkan derajatnya juga kan keanggotaannya karena kan nggak ada kelas sih dari tadi kalau misalnya kalau cluster nggak mungkin ada kelasnya kan datanya. Fuzzy ini aku pernah Fuzzy ini kan apa nih? Apa tuh namanya ya? Dia tuh bisa menentukan apa? Cluster tuh nggak satu aja kan, bisa 2 cluster gitu nggak? Ya nggak sih? Bukan. Fuzzy ini kayak apa ya? Semester 1 materinya. Iya, himpunan fuzzy itu ya? Iya, serius. Fuzzy ini. Dengan jumlah cluster yang ditentukan secara acak. Ya. Berarti jumlahnya nggak ditentukan dulu. Ya, sama. Ditentukan secara acak tuh berarti dia beberapa percobaan. Iya. Dicobain beberapa yang secara acak, nanti mana yang paling gimana ya? Paling apa namanya tuh? Mendekati gitu ya? Paling iya. Kualitas paling tinggi. Oh. Berarti kita kan bisa nentuin kelas dulu di sini. Ada algoritma yang nggak bisa nentuin kelas apa? Jadi kan bisa nentuin kelas dulu kan? Berarti kan sama nih dia hampirnya kayak kami, dia bisa nentuin kita mau berapa cluster gitu maksudnya. Kayaknya untuk apa namanya menentukan segmentasi pelanggan ini kayaknya emang sering digunakan fuzzy CMS ini ya? Atau emang algoritmanya yang apa? Yang sesuai lah gitu buat menentukan segmentasi pelanggan. Kira-kira ada nggak algoritma lain gitu mungkin? Fuzzy CMS. Untuk nge-clusternya tuh kayaknya masih banyak yang banyak lain. sih kan cluster kita dengan algoritma data mining juga banyak kan selain fuzzy maksudnya gitu. Outputnya di sini pun dari fuzzy CMS ini kan kayak deretan pusat cluster itu dengan beberapa derajat keanggotaan untuk statistik data. Jadi untuk konsep fuzzy cluster ini dan satu data itu dapat menjadi anggota dari beberapa cluster sekaligus menurut derajatnya kayak gitu. Jadi proses clustering algoritmanya ini kayak mencari solusi terbaik gitu untuk parameter yang udah ditentuin. Nah jadi namun solusi itu gimana ya? Belum tentu terbaik dari struktur datanya. Jadi untuk menentukan cluster yang paling optimal itu dan dapat validasi apakah fuzzy-nya itu bisa diterapkan dengan proses clusteringnya. Nah jadi kayak validitas cluster maupun indeks itu yang digunakan itu untuk biar bisa tahu jumlah cluster yang paling optimal berapa kayak gitu. Nah jadi validasinya yang digunakan
di FCM ini yaitu partition coefficient Beda index atau indeks PCI. buat validasinya gitu. Ini buat mengukur jumlah cluster yang mengalami overlap. Ini pastinya biar kayak mana ya, dapat cluster yang optimal nggak sih? Atau gimana, ada pandangan lain? Iya, berarti supaya kita tahu mana cluster yang validitasnya paling Iya, tinggi gitu. tinggi, yang paling baik. Ya, ya sih. Tapi aku belum get sih ini proses clustering pada algoritma fuzzy clustering selalu mencari solusi terbaik untuk parameter yang telah ditentukan. Namun solusi terbaik ini belum tentu menentukan deskripsi terbaik dari struktur data. Dalam hal ini cluster bentukan atau bentuk cluster mungkin tidak cocok dengan data. Oh, karena dalam penentuan klasternya tadi kayak acak gitu ya? Iya, karena mungkin itu. kayak cluster, misal cluster 3 gitu. Nggak cocok dengan struktur datanya, makanya pakai FCI gini. Iya. Kita juga pasti bagusnya buat clusterisasi ini pakai FCM. Iya. Oke, boleh. Sambut. Ini dia masuk ke CLV-nya. Nana gimana kalau yang CLV ini? Kalau CLV digunakan dalam hitung nilai probabilitas pelanggan. Profitabilitas. Profitabilitas di sini apa tuh ya? Profit itu kan kayak keuntungan gitu Keuntungan. ya. Profitabilitas berarti sama ya kayak keuntungan yang bisa nilai keuntungan. Nilai ya. pelanggan. CLV dihitung setelah mensegmentasi pelanggan. Berarti udah kita segmentasi, baru kita hitung CLV-nya. Iya. Berarti udah kita segmentasi, baru kita hitung berapa nilai profitabilitasnya tuh tadi gitu ya. Nilai CLV dihitung berdasarkan peringkat CLV yang ditentukan untuk setiap segmen. Ini ada rumusnya. Peringkat CLV pelanggan. Di sini cuman kayak jelasin apa namanya? Oh, berarti CLV itu apa kan? Kayak iya. Gak ada berarti apa namanya? Contoh gitu ah. Jadi aku sebenarnya kurang paham sih yang tentang ini. CLV. Si G ini berarti kan si eksponen G ini kan berarti kayak peringkat CLV untuk pelanggan Peringkat CLV ya untuk pelanggan. berarti dikasih baru CRG is the function of normalisasi dari RFM tadi ya. Dari cluster D. Barulah ini adalah kayak bobotnya yang menghasilkan sih proses tadi untuk dari hasil AHP. Oke. Next coba. Kita iya. hitungan. Iya. Setelah tadi kita kerjakan yang sebelumnya, baru ini. Oke. Berarti dari pertama berarti langkah pertamanya segmentasi dulu ya tadi. Itu tadi masih apa sih teori? Mending kayaknya kita tengok di research method ini deh biar jelas. Oke. Research method. Oke, mulai. Pertamanya tahapan ini pembersihan dulu. Cleaning gitu ya. Cleaning. Duplikasi juga. Iya. Salah satu kosong dan duplikasi data. Baru transaksi pelanggan diubah menjadi model RFM. Berarti transaksinya data yang udah di cleaning tadi menjadi model RFM. Ya. Baru yang transformasi kemudian dinormalisasi dengan metode min-max. Normalisasi kemudian di cluster dengan metode FCM, baru yang divalidasi juga pakai PCI. Baru
setelah dapat jumlah klasternya acak tadi tuh kan. Jadi udah dapat jumlah klaster yang paling terbaik, baru dilakukan pembobotan pakai RFM. Menggunakan RFM menggunakan AHP. baru Baru dikelompokkan dari hasil pembobotan AHP untuk ditentukan kelompok pelanggannya tuh berdasarkan nilai bobot AHP-nya itu tadi gitu. Berdasarkan klasternya, per setiap klasternya. berarti Ini yang PCI tadi itu buat nentuin klasternya tadi ya? kalau klaster terbaik kayak jumlah klaster terbaik gitu. Soalnya kan random nih kita klasternya. Kadang klasternya itu nggak cocok sama struktur datanya gitu deh. Jadi kita harus tentuin kelas mana klaster terbaik jadi pakai PCI gitu. Iya. Oke. Yang bener sih kayaknya sejalan sama yang kita baca dari awal. Iya. Nggak sih research methodnya pasti sama yang terbayang tadi. Terbayang dari awal. Oke, baru result. Ya. Ini udah clear kan yang research methodnya? Clear sih kayaknya aku kebayang. Untuk result data yang digunakan ini di sini jumlahnya 4.243 transaksi dengan 5.013 data pelanggan. Terus di perusahaan LWC-nya ditekan baru ternyata. Iya. Oh, ini dia yang apa? Yang rentang bisa jadi cabangnya ditekan baru. Ya 1 Januari. Batu dari 1 Januari sampai berapa bulan tuh, geng? 1 Januari sampai 31 Mei 2017. Berarti kayak ini kayak rentang waktu yang dijelaskan sebelum tadi kan? 1 tahun 4 bulan. Kayaknya datanya sih deh. Jumlah datanya gitu, rentang data yang dipakai. Berarti datanya udah melalui proses pembersihan, terus udah ditransformasi, dilakukan model RFM dengan 3 atribut dan normalisasi. Nah, ini hasil transformasinya. Berarti bentuk hasil transfer sampai proses transformasi itu hasilnya ini tabelnya. Ya, ini baru hasil transformasi yang RFM ya. Model. Nanti ada nomor, nama, RFM. Iya. RFM. Oh, berarti di sini masih gap ya, masih 125, 7, terus 4 juta, 100, gitu. Masih gap banget, belum di normal. Oke, baru ini dinormalisasi. Udah di bawahnya kan? Udah udah deket itunya rentang datanya. 0 sampai 1. Berarti kalau dari tabel ini ada yang mau menyampaikan? Ini yang tabel 2 apa 3? 3 sih kayaknya. Dari tabel 3 dilakukan clustering dengan FCM. Jadi ini ada percobaan beberapa cluster kayaknya ya kalau sepengertian aku. Jadi ada 3, 4, 5, 6 gitu kan. Terus ada nilai PCI-nya nih. Jadi nampak kan yang paling optimal itu kayaknya yang menggunakan 3 cluster gitu ya. Iya, berdasarkan nilai PCI-nya. Berarti diklasterkan menjadi 3 cluster. Berarti nilai apa nih, Mas? PCI ini diambil yang tertinggi gitu berarti ya? Iya, berarti semakin tinggi semakin optimal dia. Berarti 3 cluster. 3 cluster. Terus setelah dilakukan cluster dari 3 cluster pelanggan dengan FCM ini dapatkan jumlah data pelanggan cluster 1 itu 170, cluster 2 222 dengan nilai centroid di bawah. Oke, FCM-nya dipakai flag. Berarti kayak gini, M cluster 123 nilai centroidnya nilai centroid ditunjukkan pada tabel di bawah nih, 170, 121, 222. Berarti cluster 1 ada segini, dan ini apanya? Centroidnya.
Iya, Yang Centroid. mana tuh yang Centroidnya? FM-nya kan nanti Centroid baru jatuhnya. Kalau mau belajar lagi kita pakai Centroid ini. Oke. Mhm. Oke. Terus next deh. Setelah apa namanya? Menentukan Centroid itu, di sini selanjutnya nilai bobot dihitung dengan algoritma AHP tadi yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan 3 narasumber, yaitu Siapa aja? manajer, supervisor, dan adminnya. Oke. Berarti ini kayak apa ya? Perlu apa namanya? Narasumber gitu ya dalam apa namanya ini? Algoritma ini ya? Untuk pembobotan mungkin kayak untuk nilai bobotnya gitu nggak sih? Untuk algoritma AHP-nya gitu. Itu kan kayak mana ya? Lebih kayak Berarti ini bobotnya itu ditentukan oleh Di 3 narasumber tenaga tadi. ahlinya itu ahlinya itu sendiri, sendiri. atau Iya. sebenarnya kita serahkan sama algoritmanya gitu. Aku nggak kurang get sih sama si AHP-nya ini. Kalau di sini selanjutnya nilai bobot dihitung dengan algoritma AHP yang diperoleh dari hasil kuesioner. Gini nggak sih? Hasil kan diperoleh dari AHP dari hasil kuesioner dengan 3 narasumber, manajer ini. Bukan ini kayak semacam standarnya gitu nggak sih? Atau misalnya kayak nanti kan kita kalkulasikan pakai algoritma AHP kan. Nah, ada kayak satu standar atau kayak satu standar khusus nilai itu khusus yang harus ini standar setelah di kuesioner ini gitu. Iya. Benar. Mirip kayak tesnya penentuan kelas gitu kan. Misalnya kalau data kita bahasa, atau kita harus kayak minta ahli gitu kan, ini ke kelas mana gitu, kelas positif atau ke kelas negatif gitu kan harus minta sama ahli gitu. Itu menurut aku sih. Berarti ya tetap perlu lah, wajib sebenarnya tahu gimana sifatnya kuesioner di sini. Iya. Setelah itu kan kita mungkin untuk menentukan karena kita kan untuk kita sendiri nilai yang bobotnya nentuin. gitu, nilai bobot yang dihitung dengan AHP-nya nanti. Oh iya. Kalau kita udah menghitung dengan AHP tapi kita nggak tahu berapa bobot yang harus kita capai atau apa gitu. Nilai bobot ini kan diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan metode AHP dengan ini WR-nya 0,058, WF-nya 0,546, dan WM 0,395. Berdasarkan nilai bobot dikalikan dengan nilai SPM. Baru dapat hasil CLV-nya. Oh iya, that's it. Hasil CLV-nya per cluster gitu ya? Berarti apa namanya? Nampak gitu. WFPM itu hasil dari apa namanya? Kayak dari nilai bobot Nilai bobot dari dikali AHP-nya tadi. Sama Centroid tadi ada? Belum. Itu nilai bobot dari perhitungan menggunakan AHP, dapat kan WR, si WF, sama WM, baru nanti dikalikan sama Centroid yang udah diperoleh di atas, dapat hasil CLV per cluster gitu. Untuk pelanggan yang dengan CLV tertinggi adalah di cluster 3 di sini dengan CLV 0,112 dan jumlah pelanggan tertinggi itu 222 maaf, dan 43% dari jumlah pelanggan. Dengan peringkat kedua itu cluster 1 nilai CLV-nya tetap di tabel bawah. Cluster 1 peringkat 2 dengan nilai 0,078, baru yang terakhir yaitu Cluster kedua, nak yang terakhir. Cuma pelanggannya 100 tuh. Ini dia semakin tinggi peringkat CLV-nya berarti semakin berharga pelanggan itu apa gimana tuh? Kayaknya gimana ya? CLV. Iya, kalau dari customer pelanggannya paling banyak di kayak apa, Ndak? cluster 3 di 222. Kayaknya semakin ini kan CLV-nya dari semakin tinggi CLV-nya kan nampak di apa namanya peringkat pertama kan jumlah pelanggannya 222.
Klaster ketiga tadi Iya, pengelompokannya number of apa gitu customer. kan. Jadi nampak mungkin jelas di Oke. situ pelanggan yang mana gitu yang menguntungkan buat perusahaan dari tingkat LV-nya kan. Klaster mana gitu maksudnya. Ya. Oke, berarti kayak udah berarti kita udah bahas nih sampai finish ya. Finishnya gimana nih? Berarti ke konklusi aja langsung nih. Ini masih ada penjelasan sih di bawahnya. Analisisnya. Oh, bisa dia. Boleh deh. Bentar ya. Oke. Yang ini Yes, ya. By categorizing. Jadi dari tabel 5 kita bisa lihat dari hasil portofolionya gitu ya. Oh, enggak, kita bisa Analisis. mengecek kan tadi setelah kita dapat kategori customersnya itu, baru kita cek portofolionya itu. Baru kayak yang dibilang Alda tadi, the first rank is in this study is cluster 3. Berarti kan Peringkat pertama ya dan penelitian ya. Peringkat pertama, peringkat pertama Adalah itu klaster 3 yang merupakan klaster segmen 3. terbaik gitu kan. Ya, mana dia nih? Berdasarkan Berarti dia rata-rata nilai dikategorikan CLV. superstar ya? Iya. Kategori pertama. Superstar portfolio. Berarti yang diindikasikan yang aktif bertransaksi dalam jangka waktu terdekat gitu. Iya. Berarti ini udah di kayak mana ya maksudnya? Udah dipadatkan semuanya berdasarkan jangka waktunya RFM tadi sih. Baru the second rank. Peringkat keduanya tuh klaster 1 gitu kan. Tipikalnya itu average recency value, berarti rata-rata resensinya itu masih rata-rata. Tapi lumayan aktif transaksi. Near future ya, in the rank dari 1 sampai 118 hari. Iya. Nilai frekuensi tertingginya menunjukkan bahwa nasabah sangat sering melakukan transaksi 1 sampai 221 kali dalam sebuah periode, satu periode. Selain itu, nilai moneternya juga paling besar. Moneternya. Iya. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan secara keseluruhan, ya didapatkan berarti klaster yang pertama yang punya nilai tertinggi kan, nilai RFM-nya yang tertinggi. Untuk RFM value. Iya. Terus yang kedua, peringkat kedua yang mana? Peringkat terakhirnya tuh klaster 1. Iya, klaster 1. Ini kan tadi udah nih yang klaster 1 nih kan. Baru yang peringkat terakhirnya klaster 2. Itu yang paling yang termasuk dalam kategori dorman. Dalam kategori portfolio nasabah dorman. Dia resensinya paling rendah. Nasabahnya kayak kurang aktif dalam transaksi gitu. Transaksinya juga lumayan lama ya waktunya di antara satu sama dua tuh sekarang kayak sekitar 285 sampai. Iya. Sebelumnya aja itu 112 sampai 295 itu yang di klaster 2 kan. Iya, yang klaster 2. Ini terlalu jauh gapnya mungkin dari klaster, tapi ini memang sangat jauh sih lumayan. Klaster 3. Baru ada frekuensi nilai frekuensinya juga dia nampak dari frekuensinya langsung secara tidak langsung memperlihatkan kalau jarang juga mereka transaksi gitu. 1 sampai 49 kali dalam satu periode. Dan untuk moneternya cuma sekitar 120.000 sampai 71 juta sih. Iya. Dari moneter yang di atas-atasnya. Oke, sorry guys.
Oke, klaster 2 berarti ya yang paling rendah. Oke. Last conclusion. So, kesimpulannya adalah tolong sergam. Oke. Untuk konklusi, silakan. Oke. Bentar. Berarti dari penelitian ini Dapatkan 3 klaster. menghasilkan ya 3 klaster. Dengan apa tadi metode PCI ini kan? PCI Ya. validation methods. Validation. Terus Berarti berdasarkan berarti 3 klaster ini, tingkatan pertamanya yang tingkatan CLV-nya itu yang pertama itu klaster 3 gitu kan tadi. ya, Terus tingkatan keduanya itu klaster 1 dan yang terakhir. Dan last rank yaitu klaster 2. Klaster 2. Berarti based on the result Secondary iya, berarti presentasinya yang klaster 3 tadi yang paling tinggi itu 43. 43, dengan nilai 0,112. Nilai CLV-nya Best. tadi. Terus termasuk Berarti ini highest number ya. Termasuk ke apa? Kategori portfolio Superstar portfolio category. Masuk superstar Baru yang portfolio category. Baru apa sih namanya? Yang peringkat keduanya klaster pertama ya kan? Klaster 1 dengan nilai 0,78 ya. dan masuk ke yang terakhir klaster 2 dengan nilai paling rendah 0,04. Portfolio kategori. Dan yang ketiga yaitu klaster 2 dengan nilai 0,040 including ke dalam customer portfolio kategori. Jadi dengan ini perusahaan tuh bisa dapat melakukan strategi untuk mengelola nasabah kan? Ya, berdasarkan teorinya itu. Sesuai portofolio tadi. Karena tadi kan setiap pelanggan itu beda perlakuannya. Oh iya, yang di awal pembahasan tadi kan? Iya, kita nggak bisa melakukan semua pelanggan sama. Kita memang harus mengabaikan pelanggan yang kemungkinan menghancurkan bisnis gitu atau mengurangi memberi nilai ya, yang nggak memberi lagi nilai. atau berkemungkinan tidak akan berlangganan. Oke. Sampai dan Alhamdulillah. Berarti close ini? Ya, boleh kita tutup ya. Sekian diskusi dari kami. Kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan karena kami masih belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah selesai. Ini recordnya di stopkan aja apa gimana? Di-cut. Stop aja deh. Stop kan? 1, 2